Unfortunately. That is, and I have a kid. Are you fucking kidding me? Hai guys, welcome back in my channel. Hari ini aku akan menceritakan kisah seorang gadis cantik yang membalaskan dendam pada orang-orang yang membunuh keluarganya. Oke deh, langsung aja ke story-nya, let's go. Di awal film kita diperlihatkan gadis cantik bernama Becky. Dia sedang diantar ke rumah orang tua asuhnya yang bernama Ted dan Alice. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, Becky merasa tidak betah dan memilih untuk kabur, membawa anjing peliharaannya. Diego, come. Di sini kita diperlihatkan tentang masa lalu dari Becky, bahwa ternyata keluarganya sudah dibunuh oleh para psikopat saat rumahnya dirampok. Setelah kehilangan keluarganya, Becky memilih untuk hidup sendiri dan berlatih bela diri untuk berjaga-jaga jika ada orang jahat kepadanya. Suatu hari, dia bertemu dengan wanita tua bernama Elena. Karena merasa nyaman, Becky memutuskan untuk tinggal bersamanya. Malam harinya, mereka mendengarkan berita lewat radio yang mengabarkan adanya teroris bernama neo-Nazi yang sedang berkeliaran di kota mereka dan mencari anggota baru. That is correct, yes. I would love to fuck your mom. Mom actually named me that because Becky is a stripper name. Siangnya saat Becky bekerja, dia kedatangan om-om kampung yang bernama Anthony, Sen, dan DJ yang mulai menggodanya. Hello? Yeah. Could we get some coffee over here today? Coming right up. Karena kesal, Becky menumpahkan kopi. Karena hal itu, Anthony yang tidak terima diam-diam mengikuti Becky sampai ke rumahnya dengan tujuan balas dendam. Malamnya, Becky berhasil ditangkap oleh mereka. Beruntungnya saat Becky akan dibunuh, Elena datang menolong dan mencoba mengusir mereka. Anthony yang merasa tidak takut menembak Elena dor. Melihat hal itu, Becky mengingat masa lalunya. Pagi harinya saat melihat Elena yang sudah meninggoy, Becky berniat akan membalaskan dendam. And I was gonna kill the motherfuckers who killed Elena. Everyone I've ever loved has been taken from me. Sementara itu, geng om-om yang sampai di depan rumah ketua geng yang bernama Daryl. Di sisi lain, Becky prepare senjata untuk niat balas dendamnya. Karena tempat tinggal mereka yang terpencil, pencarian geng om-om itu pun menjadi lebih mudah. Daryl number 2 lived at 4739 Colony Road. I'm looking for Daryl. That would be me. Para anggota geng yang sedang berkumpul, ditambah satu anggota lagi yang bernama Dwight, mulai membahas acara demo yang akan mereka lakukan besok pagi di balai kota. Saat itu, Becky yang berhasil menemukan base camp mereka diam-diam masuk ke sana. Kembali ke Sen dan Daryl. Di sana, Daryl memberitahu biodata para anggota yang sudah tersebar, dan data itu tersimpan di dalam flash disk. Namun tanpa mereka sadari, gibahan mereka didengar oleh Becky. I would kill to experience my first rally again. Setelah om-om pergi, Becky mengambil flash disk itu. Saat Becky pergi berkeliling, dia menemukan sebuah gudang yang berisi senjata lengkap yang digunakan geng Daryl. Dengan itu, Becky memanfaatkan senjata itu untuk membunuh mereka. Saat mereka sedang makan bersama, terdengar suara bel. Di sana, Daryl melihat sebuah HP yang bertuliskan Becky. She was very, very good. But when she was bad, she was horrid. Anthony pun bilang bahwa Becky adalah wanita yang dia celakai semalam dan mencuri anjingnya. What's the matter with you guys? Come on, she's like what, 12? Yeah, the girl's got some balls, right? Give her back her fucking dog! Daryl pun menyuruh Anthony untuk mengembalikan anjingnya. Namun saat itu Anthony yang melihat Becky berjalan ke arah hutan langsung mengejarnya. Dan saat itu Anthony mengancam akan membunuhnya. Namun saat dia mendekat tanpa diduga,
Anthony terjatuh ke sebuah lubang jebakan. Setelah itu, Becky memasukkan granat ke dalam mulut Anthony dan mengikat granat itu ke rumah. Dan jika seseorang membuka pintu, maka otomatis akan meledak. Lalu saat itu, Daryl membuka pintu rumah. Talk. Look, Anthony wanted to follow the girl home from the diner, and he said that he was just gonna... Who was she? I don't know! We don't know! No, he's telling the truth. Sejak kejadian itu, Daryl yang berpikir bahwa Becky mencuri senjata mereka berniat memeriksanya. Karena senjata itu akan digunakan besok saat pemberontakan. Dan karena hal itu juga, Sen berniat untuk keluar dari geng itu. Karena menurut Sen, dia hanya tahu akan adanya demo saja, bukan pemberontakan. Bahkan Sen baru mengetahui bahwa mereka diam-diam menyimpan senjata. Namun saat Sen akan pergi, Daryl membunuhnya. Setelah itu Becky menghubungi mereka dan mengancam akan menyerahkan flash disk yang telah dia curi kepada polisi. I'm gonna end this. Gotta admit. Wicked. But unfortunately. Sadar bahwa Becky adalah ancaman, Dwight yang akan mencarinya malah terkena panah di pipinya. Di dalam rumah, DJ ketakutan karena dia tahu akan menjadi target selanjutnya. Dia memilih untuk kabur dari sana. I'm gonna fucking kill you! Eat shit, you little bitch! Di sisi lain, Dwight mengejar Becky dan sampai di sebuah gudang. Dan Becky melepaskan gas air mata dan menghabisinya. I have a kid! You fucking kidding me! Bersamaan dengan kejadian itu, dari jarak jauh, Daryl berhasil menembakkan obat bius kepada Becky. Saat tersadar, Daryl mengancam akan membunuh anjingnya jika dia tidak memberitahu tempat Becky menyimpan flash disk. Stop it! Tak lama datang wanita tua bernama Mary yang diduga salah satu ketua geng organisasi. Saat akan disiksa, diam-diam Becky sudah membuka ikatannya. Dengan cepat langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Daryl murka dan mengejar Becky dan masuk ke dalam hutan. Saat sampai di sana, Daryl terkena jebakan dan langsung meninggoy. Setelah para om-om meninggoy, Becky kembali untuk menyelamatkan anjingnya. Dan ternyata Mary masih hidup, menodongkan senjata. Namun karena otaknya terkena pisau, tembakannya meleset. Dan akhirnya Becky menyuruh anjingnya untuk memakan Mary secara hidup-hidup. Esoknya, Becky diinterogasi mengenai anggota neo-Nazi yang dia bunuh, sehingga Becky diminta untuk bergabung dengan anggota intelijen untuk mencari anggota neo-Nazi yang lain. Becky pun menerima tawaran itu. Beberapa hari kemudian, terlihat DJ yang sedang memperbaiki mobil untuk kabur. Tak lama, Becky datang dan menembaknya dengan basoka. Dan film pun tamat.